Kalimantan, the Indonesian part of the island of Borneo in Southeast Asia, is covered by 50% of the world's tropical peatlands. But its peatlands are vanishing due to frequent wildfires and logging. In 1997 and 1998 alone, fires destroyed some 10 million hectares of forest. Climate change and changing weather patterns caused by El Niño result in abnormal drought and massive outbreaks of fire fueled by the drying peat. These immense fires have not only caused extensive livelihood and ecological losses, but have also hindered sustainable development. Jadi terjadi terbakaran kami masih ingat tahunnya 97 awal sampai 98. Awal itu api besar, terus terakhirnya itu api nggak tinggal di dalam tanah itu nggak kelihatan. Tapi kalau pagi itu asap kabut itu tinggal 1 meter gerak pandangan. Kalau nggak salah itu asapnya itu sampai negara luar yang menegur ke negara Indonesia. Ya, gambut ini yang rawan kebakaran. Itu akhirnya hidup di atas gambut ini, langsung masuk ke dalam. Peat soil consists of partly decayed and waterlogged plant material, dying plants that have accumulated over thousands of years. They are a major storage of carbon. The peat fires therefore cause massive CO2 emission and seriously contribute to global warming. In 2010, Indonesia's peatlands released roughly 1.9 billion metric tons of carbon dioxide. This made Indonesia the world's third largest carbon polluter, after the United States and China. Tentunya akibat membakar lahan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan asap yang dapat menimbulkan penyakit ISPA. Itu yang selama ini yang kita rasakan. Dapat mengganggu transportasi, misalnya jalan, terutama kalau di desa itu sungai, dan bahkan transportasi udara. Kebakaran hutan yang tidak terkendali itu dapat mengakibatkan lahan yang lain ikut terbakar dan otomatis merugikan orang lain. Burning peatlands release dense smoke which can cover huge areas of Southeast Asia. In 1998, some 20 million people across that area were affected by the smoke for several months. Air quality was at a dangerous level, causing health problems and respiratory illnesses, affecting 1/3 of the children in Kalimantan, who have suffered from respiratory disorders and stunted growth. Kalau masalah sesak napas atau perih penglihatan karena asap, itu bukan pada saya sendiri, pada keluarga saya juga kena, juga semua warga yang berada di wilayah yang terjadinya kebakaran lahan. Kejadian tersebut selama musim kemarau dan asap masih bila asap itu masih ada, ya kita merasakan napas sesak, tenggorokan sakit, juga ada kalau kita bilang diri penyakit salesma, juga batuk-batuk. Alamat itu lah. Aja itu lah. Misdi and Yukun are villagers from Lamunti. Their villages were founded in 1996 when President Suharto started the Mega Rice Project in Kalimantan. One million hectares of tropical peat forest were transformed into rice fields in order to meet the growing demand for rice in Indonesia and to create jobs. Trees were removed and an extensive network of 4,000 kilometers of irrigation canals was dug. To cultivate the land, over 15,000 families from overpopulated areas were resettled in Kalimantan.
Bakhtiar is one of the first transmigrants that came to Lamunti in the 1990s. Like everybody in the program, he received 2.25 hectares of land to plant rice. Jalan. Nah, ginilah kehidupan kami Pak. Masuk transmigrasi. Ingin merubah nasib kami. Ini kandang kambing saya. Saya dulu di sini ikut program ya transmigrasi. Memang itu khususnya menanam padi. Tetapi karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk menanam padi, sehingga kami merubah nasib kami memelihara ternak. Seperti ternak kambing, ternak sapi. Ya inilah kambingnya. The clearing of peat swamp forest had dire consequences. The rice harvests failed, the fields dried out and the plants died. Because of diminishing water tables, the soil became too acid to plant rice. In 1999, the government stopped the project and the transmigrants had to look elsewhere for income. Nah, ini kebun karet yang yang kita tanam. Nah, ini kebunnya, Pak. Nah, kami terus terang berpendapat, kami memang lebih setuju menanam karet daripada menanam padi. Karena di dalam perhitungan kami sudah bisa menghitung. Kalau menanam karet ini setiap hari bisa menghasilkan. Atau juga menanam sawit ingin mencoba sekarang. Menurut saya yang sesuatu yang berjalan salah dalam proyek Mega Rice itu adalah pemerintah membuat kondisi alami tersebut berubah drastis. Pemerintah membangun kanal-kanal di lahan untuk Mega Rice Project yang saya ketahui adalah untuk sebagai sumber irigasi bagi persawahan tersebut. Tapi pada kenyataannya sekarang kanal-kanal tersebut menjadi tidak begitu berarti untuk irigasi. Untuk saat ini keberadaan kanal-kanal tersebut malah menyerap air dari lahan-lahan gambut di sekitarnya, sehingga air dari gambut yang seharusnya menyebar malah terkumpul dalam kanal-kanal itu, dan itu berbahaya untuk kondisi lahan tersebut. Keberadaan kanal itu sendiri makin memperparah kemungkinan gambut tersebut untuk terbakar. Instead of irrigating the fields for which they were designed, the canals drained the peat swamp, resulting in large areas of abandoned, bare peat fields. Dry, idle land that brings about high risk of fires, the burning of waste, people smoking in the field, and the slash and burn cultivation techniques further contribute to this risk. Supratman, the son of Bakhtiar, is now the head of the village. He knows the risks of the slash and burn cultivation, but sees no other options for the farmers of his village. Nah, untuk melakukan pembakaran, kadang-kadang kalau memang diperlukan, mau tidak mau warga harus tetap melakukan pembakaran. Karena rumput di desa kita ini perkembangannya sangat, katakanlah cepat. Selama 1 atau 2 minggu sudah hampir 30 cm atau 1 meter ketinggiannya lagi. Warga masih melakukan pembakaran karena salah satu cara yang efektif untuk membersihkan lahan itu adalah dengan cara membakar. Dengan melakukan pembakaran, menurut mereka bahwa tanah itu akan terjadi pemupukan sehingga tanaman yang ditanam itu akan subur dan hasilnya akan bisa lebih baik. Ya karena saya mau membakar api di lahan ini karena mau bertanam padi. Ya kalau sekiranya rumputnya itu tebal, itu ya jalan satu-satunya harus dibakar. Ya yang saya bakar ini sekitar 1,5 hektar.
Kalau lahannya kan ada 2 hektar ini karena itu sudah ada tanaman karetnya itu, jadi nggak dibakar. Ya kalau seandainya dibakar terlalu luas, itu kan kita juga resiko bahaya kalau misalnya menjalar itu ke tempat tetangga, itu lahan tetangga itu nanti kan sampai kebakaran terlalu banyak gitu. After the massive fires in the 1990s, the government imposed fire regulations making it illegal to slash and burn fields. But villagers still used fire to clear land because it's the most economical way. Besides that, they don't have machines to clear the land. Therefore, the regulations were later changed to allow the controlled burning of fields. Dalam peraturan gubernur, setiap masyarakat yang akan melakukan pembakaran tersebut itu harus melaporkan kepada aparat setempat. Dan kemudian itu dijaga dan dikendalikan. Luasan lahan yang bisa dibakar itu adalah sampai 2 hektar. Masih banyak juga yang belum tahu tentang adanya peraturan tersebut. Dan ada juga yang tidak mau tahu tentang peraturan itu. Nah, untuk itulah alasan kita kenapa kita melakukan sosialisasi tersebut supaya masyarakat sadar bahwa peraturan itu dibuat untuk kepentingan mereka juga. Pengalaman saya itu terjadi di tahun 2009 kemarin, waktu besarnya kebakaran ya. Itu lahan saya juga kebakar itu. Lahan sudah tertanam karet 2 hektar itu kebakar semua itu. Kejadiannya waktu itu sore ya, sekitar jam 4 itu. Waktu itu kami lagi di rumah dan kebakarannya itu kurang tahu juga sih kebakarannya itu. Langsung terjadi kebakaran, lalu kami datang langsung ke lahan, lalu memadamkannya secara manual aja dengan menebas rumput atau memukul api dengan pelepah pisang. Itu simbur pakai air, itu aja. Inilah keadaan lahan saya sekarang ini, yang dulunya di tahun 2009 kebakar, dan juga para tetangga lahan saya juga kebakar. Ini mulai dari sini dulu, setelah ini ke sana lagi, jauh ke belakang lagi, setelah itu ke depan, itu juga kebakar. Waktu kebakaran itu ya yang paling ditakut itu api. Api itu sangat besar dan asap pun begitu tebal ya, itu yang kami takutin. Soalnya di pernapasan kita itu sesak, jadi sulit untuk bernapas. Yang dialami sangat rugi ya. Yang aturannya lahan 2 hektar itu sudah tertanam karet bisa panen, sekarang jadi nggak panen, itu yang bikin rugi. Arif and his family used to live off the land. Now his family has to look for other means of income. Kalau sekarang nih ya di perkebunan perumahan aja ya, itu kadang tanam sayur itu kan dijual, itu kadang juga ada yang merantau, sebagian ikut perusahaan kelapa sawit. Kita ikut kerja orang itu supaya dapat penghasilan, supaya kita tidak rugi dan bisa makan. The villagers were vulnerable to hazards like fire because they lack capacity to prevent fires or prepare for them. In addition, they are the least resilient in recovering from disasters because they lack support networks. They don't have insurance or alternative livelihood options. With the help of NGOs like CARE, they are preparing themselves against the risk of future fires. Di tahun 2003 sebetulnya CARE sudah bekerja untuk penanganan kebakaran, dan kita punya 157 desa yang ditangani ya, dengan pembentukan tim pemadam kebakaran. Setiap tim sebetulnya terdiri atas 15 orang. Dalam tiap tim memiliki 1 orang kepala regu, lalu ditambah dengan beberapa pengurus yang sebetulnya kepengurusannya itu ditentukan sendiri oleh warga. Support yang diberikan oleh CARE kepada tim atau regu pengendali kebakaran adalah memberikan
training kepada mereka. Kita juga memfasilitasi kelompok tersebut dengan memberikan bantuan peralatan untuk bisa mencegah kebakaran. Dan di samping itu pelatihan-pelatihan juga difasilitasi oleh CARE untuk bisa memastikan bahwa mereka bisa mengoperasikan peralatan, bisa melakukan analisa terhadap bahaya kebakaran, bisa menganalisa bagaimana atau dampak apa yang terjadi terhadap kebakaran di lahan tersebut, dan bisa merencanakan rehabilitasi jenis apa yang memang harus dilakukan oleh kelompok tadi untuk wilayah tersebut. Tarwin, one of the villagers, is the leader of the voluntary fire team in Lamunti. Di daerah saya sini yang termasuk anggota pengendali kebakaran itu 15 orang. Ya sebenarnya masih tetap kurang, namun karena berdasarkan masyarakat yang diajak untuk katakanlah berjuang sosial itu kadang-kadang masih merhitungkan waktu, tenaga karena keadaan dia yang tidak begitu mendukung. Jadi akhirnya ya siapa yang kira-kira mau itulah yang kita ajak turun. Ya saya perkirakan kalau untuk mengatasi api tersebut, kalau masih di bawah 1 hektar mungkin bisa mengatasi, tapi kalau udah lebih dari itu berdasarkan peralatan yang tidak begitu mendukung dan warganya yang begitu kurang terlalu kompak, jadi sudah kewalahan lah ibaratnya, udah 2 hektaran itu. Limited in the number of firefighters and instruments, the villagers only fight fires that are nearby. Others are left to burn. Since firefighting is voluntary and unpaid, it competes with the daily need to make an income. Therefore, there is no incentive to fight a fire that doesn't jeopardize one's assets. For the villagers, burning seems not to be so much a problem as long as their own land and health is not affected. Dasar dari intervensi yang dilakukan oleh CARE dalam pengelolaan air adalah apabila air akan bisa dipertahankan di suatu lahan, maka lahan tersebut akan basah dan resiko terhadap bahaya kebakaran akan berkurang. Untuk wilayah-wilayah yang statusnya adalah budidaya, maka yang dilakukan oleh kita adalah dengan mengembangkan sistem pintu air, di mana air memang bisa diatur tingkat kedalamannya, dan air permukaan tanah bisa digunakan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut masih basah. Ya, menurut saya ada baiknya kalau kanal itu dibuat dam, artinya untuk menampung air supaya air tidak langsung keluar pada saat musim kemarau, air masih bisa tertahan. Kanal itu akan bisa dimanfaatkan oleh warga yang pasti dalam rangka mengangkut hasil pertanian, hasil perkebunan juga, dan juga untuk transportasi, serta juga bermanfaat untuk daerah perkebunan. Artinya pada saat musim kemarau dia bisa menampung air, kalau tuh terjadi kebakaran bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemadaman dari sumber air tersebut. Sebetulnya saat ini warga desa sudah kita coba juga untuk bisa bekerja sama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengembangkan sistem peringatan dini. Mereka sudah dilatih untuk bisa menggunakan alat perakiraan iklim yang fungsinya bermanfaat untuk bisa mengatur pertanian, dan juga mereka bisa memprediksi tentang kekeringan di wilayah tersebut. To warn the people, the meteorological institutes in Indonesia have developed early warning systems that closely monitor rainfall, wind and temperature. These are the circumstances that can have an impact on the amount of fires. But the information doesn't reach the villages. Therefore, youth from Lamunti are being taught to collect data with simple meteorological instruments, so they can inform their community about extra risks. Sebenarnya kami di sini masih ingin bekerja di radio ini supaya berkembang lagi. Tapi karena tidak ada pendapatan
jadi kami tidak mempunyai biaya untuk memperbaiki alat yang rusak. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ingat, Oke, baiklah, ini adalah salah satu alat yang rusak di radio kami, yaitu generator. Itu rusak karena waktu itu kita belum memasang daya listrik itu yang memadai, jadi sehingga dia mati dan hidup, mati hidup gitu. The community doesn't have the capacity to prevent and prepare themselves for all hazards that might occur. The radio will be a good way of informing people, but it's broken and not repaired. And so is the fire equipment. Is its repair the responsibility of the government, the NGOs, or the community? Sementara ini masih belum bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Karena keterbatasan pengalaman warga dan ilmu mereka, sehingga mereka tidak bisa mengetahui mungkin besok terjadi musim kemarau, apa terjadi musim hujan. Sehingga mereka merasa kebingungan untuk melakukan penanaman. Jadi yang dilakukan warga sini sehubungan dengan perubahan iklim, mereka merubah pola tanam, dan mereka rata-rata karena kesulitan untuk melihat musim, akhirnya berubah pekerjaan sebagai karyawan PT Gulbalno Agung Sari, karyawan plasma sawit. After the failure of the mega rice project, the national government encouraged investors to use the abandoned land for oil palm plantations. After the failing of the rice harvests, many farmers desperately needed the jobs that the companies provide. The palm plantations employ people and help improve the infrastructure in the area. Saya di sini kerja menebas sampai setengah hari sampai jam 12. Saya dapat 48.000 per setengah hari. Ya, kalau di lahan sendiri itu kan nggak pasti, Mbak. Penghasilannya. Kalau di sini kan pasti gitu. 1 bulannya kan pasti dapat. Untuk sementara ini kan pekerjaan kelapa sawit ini kan sepertinya sangat dibutuhkan, khususnya daerah Tran Lamonti ini. Dan mengapa sepertinya para masyarakat di sini berminat, khususnya karena dikarenakan pekerjaan sekarang sulit dicari dan hanya perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah sini. Jadi bisa dilihat dengan faktanya gitu, dengan faktanya. Makanya kalau masyarakat pasti tidak akan seluas yang terjadi pada yang telah lalu seperti kebakaran secara meluas seperti itu. Karena yang menjadi soal adalah untuk membuka lahan itu cara paling murah ya adalah dengan membakar. Jadi kalau luasannya terus di kemudian hari itu ditanami sawit, kemungkinan besar dari pihak perusahaan karena murahnya itu tadi.